Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan.
Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Mika 5. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Betapa leganya membaca perikop ini, di mana setelah Tuhan menyatakan penghukuman atas dosa-dosa Israel, Tuhan menunjukkan anugerah dan kasih yang luar biasa. Seorang penyelamat akan lahir. Dia akan menggembalakan bangsa Israel dan memberikan damai sejahtera, serta menghancurkan musuh-musuh mereka. Bahkan Asyur pun, yang merupakan musuh terkuat bangsa Israel saat itu, tak mampu melawan mereka. Nubuat Mika telah digenapi dengan sempurna saat Yesus Kristus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bandingkan kelahiran Yesus di Bethlehem di dalam Matius 2 ayat 1 dan Mika 5 ayat 1. Kitalah bangsa Israel masa kini. Yesus lahir sebagai gembala yang baik bagi kita. Dia memberikan damai sejahtera yang sejati bagi orang yang percaya kepada Dia. Yesus menghancurkan lawan kita, si iblis, dan membuat kita tidak lagi memerlukan perlengkapan perang, sihir dan Allah lain di dalam ayat 9-13. Kita hanya perlu bergantung pada Yesus dan Dia akan membuat kita menjadi embun bagi orang lain di dalam ayat 6, dan himpitan dunia tidak akan mampu untuk melawan kita di dalam ayat 7. Kedatangan Mesias membuat hukuman dan kehancuran menjadi tak berdaya. Ada harapan di dalam Dia. Datanglah pada Allah dan mari kita serahkan seluruh hidup kita kepadanya, maka Ia akan membuat hidup kita bercahaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.